Saya mulai dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya adalah berkata tentang agama tanpa ilmu. Dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ini dalam beberapa ayat Allah ingatkan di antara dosa besar adalah berbicara atas Allah ya tanpa ilmu ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim punya buku namanya I'lamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin ya. Tentang al-muwaqqi'in Rabbil Alamin itu orang yang menandatangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang kalau berfatwa, berbicara tentang agama, berarti dia mengatasnamakan Allah, dia menghukumnya demikian. Oh itu begini, oh itu begitu. Kalau ternyata tidak benar, berarti pada hakikatnya dia berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini berbahaya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghy bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah bahwasanya dosa itu ya adalah ini dan ini. Allah Subhanahu sebutkan terakhir kata Allah, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kau berbicara tentang agama Allah yang kalian tidak ketahui. Dan ini bahaya, sangat berbahaya di zaman sekarang dengan banyaknya medsos, orang berkomentar tentang agama, membantah, mengkritik, mengejek tentang agama ya. Di medsos, di Facebook, di Instagram dan yang lainnya, maka seorang waspada. Kemudian di antaranya yang kedua adalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya atau kaplingnya di neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, "Al-kadhib alayya laisa kal-kadhib ala ahad." Atau kama qala Nabi SAW, berdosa atas namaku tidak sama seperti dusta atas nama orang lain. Kalau kita dusta atas nama orang lain, gak ada kaitannya dengan agama ya. Dusta selesai. Tapi kalau kita bilang Nabi bilang begini, Nabi bilang ternyata tidak benar, orang yang dengar menganggap itu agama. Sehingga dia meyakini, dia mengamalkan. Makanya dusta atas nama Nabi termasuk dosa besar ya. Dosa besar. Maka Nabi mengatakan siapkanlah kaplingnya di neraka ya. Kata Ibnu Hajar, "Falyatabawwa," maka seakan-akan tidak ada kapling yang lain. Ini cuma di neraka saja. Ini menunjukkan dia akan lama diazab di neraka jahanam. Meskipun dia tidak kafir ya. Kalau dia ternyata tidak terjerumus dalam kekufuran, tapi ini dosa sangat besar hingga membuat dia bisa bertahan lama di neraka jahanam. Makanya saya ingat kepada ikhwan-ikhwan, hati-hati kalau ada hadis-hadis ya palsu, maka tidak boleh disebarin ya. Kecuali dalam rangka dijelaskan. Dan banyak sekarang hadis-hadis palsu tersebar ya banyak, entah mereka tahu atau tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tahu kita harus ingatkan. Seperti talabul ilmi utlubul ilma walau bisin, menuntutlah ilmu meskipun saya pindah dari Cina misalnya. Ini hadis palsu. Contohnya ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf umatku adalah rahmat, hadis palsu juga la aslalahu. Kemudian misalnya tentang hadis Nur Muhammad ya, bahwasanya Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Rasulullah SAW katanya, Allah berkata, "Laulaka ma khalaqtul aflaq," wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau maka aku tidak menciptakan alam semesta. Contohnya lagi hubbul watani minal iman, cinta negeri adalah bagian daripada iman. Ini semua lafal-lafal tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi SAW. Tidak boleh kita mengatakan Nabi bersabda demikian. Ya. Oleh karenanya hadis palsu banyak, makanya Al-Imam Ibnu Jauzi menulis bukunya Al-Mawdu'at, hadis-hadis maudhu' ya. Karena para perawi banyak mendusta ya. Ada perawi untuk berdusta untuk mendukung mazhabnya, seperti perawi-perawi Syiah yang mendukung mazhabnya, dan banyak. Oleh karena seorang waspada, tidak semua dikatakan dari Nabi kemudian ikut disebarkan. Khawatir kita ikut menyebarkan kedustaan, dan ini bahaya lisan ya, dan bahaya
tulisan juga ya. Kemudian berikutnya yang sudah kita bahas dalam kitab tauhid misalnya ya, bersumpah dengan selain Allah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad asyrak, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Misalnya dia mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, atau dia mengatakan wan Nabi, demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering dengar orang berkata demi Allah, demi Nabi. Ya, ini juga adalah kesyirikan. Enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan ya. Misalnya mencela zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahar. Jangan kalian mencela zaman ya, karena zaman tidak pantas dicela. Yang dicela adalah penghuni zaman. Ya, adalah penghuni zaman. Zaman cuma tempat waktu bergulirnya perbuatan manusia. Barang siapa mencela zaman, sungguhnya secara tidak langsung dia mencela Allah. Karena Allah yang menciptakan zaman, dan zaman tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma waktu untuk bergulir. Dia cuma waktu untuk bergulir ya. Bergulirnya kejadian-kejadian. Dicela adalah pelaku zaman zaman tersebut ya. Sebagaimana berkata Imam Syafi'i bahwasanya wa ma li zamani aibun siwana ya. Tidak ada bagi zaman aib kecuali kita yang menjalankan dalam zaman tersebut. Karena orang mencela zaman seakan-akan dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga taswidul fasik, yaitu menyebut ya atau orang munafik ya sebagai sayyid, pemimpin, orang baik ya. Enggak boleh ya. Enggak boleh kita berkata kepada orang munafik sayyid. Nabi melarang hal tersebut. Ini pemimpin, ini kita, jadi orang munafik ya. Karena kalau tidak benar maka Allah akan murka kepada orang yang mengagung-agungkan orang munafik ya. Maka seorang waspada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafiq sayyid fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum ya. Ya, jangan kalian mengatakan kepada askhattumullah, jangan kalian kepada orang munafik sayyid, karena itu mendatangkan murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi mengatakan ya masya Allah wa syi'ta ya. Masya Allah wa syi'ta ya. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini juga tidak boleh, karena kita menggandengkan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Di antara juga ya, ini di antara hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu masih banyak kalau kita belajar kembali tentang masalah Kitabut Tauhid.